juga kita cari masalahnya apa sih. Kalau kita udah tahu penyebabnya, biasanya kita bisa cari solusinya gitu kan. Ya, betul. Kalau lagi hujan banyak-banyaknya, saran saya antisipasi itu tadi gimana caranya mengurangi air masuk ke tanah. Kita lihat mungkin perkiraan cuaca ini akan lama hujan banyak itu. Percuma soalnya biasanya gitu. Tapi kalau teman-teman punya atap ya beda lagi bahasannya gitu. Karena kita nggak ada atap, kita pasrah aja gitu. Makanya teman-teman bisa pakai Yupi, usahakan aja ke Yupi. Insya Allah lebih enak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, backgroundnya keren ya, Om Rodi. Ini varian apa, Om Rodi? Gospi lagi nih teman-teman. Ini Gospi lagi, Om Rodi. Varian favorit. Ya, lumayan lah ini. Udah kira 24 dombol di planter bag 200 liter baru separuh. Nah ini ada Donetski-nya teman-teman. Oh, ini yang pernah kita review ya? Ya, si garing yang merah. Ini biar bikin mulus gimana, Om? Bikin mulus ya. Sekali lagi teman-teman, bukan berarti kita juga tanpa kendala. Namanya nanam tanaman, apalagi ruang terbuka begini, nggak ada atap, pasti ada kendala gitu ya. Ada kalanya juga kita terkena. Cuma kita di situ kita harus berusaha ya, buat pengalaman gitu kan. Juga kita cari masalahnya apa sih. Kalau kita udah tahu penyebabnya, biasanya kita bisa cari solusinya gitu kan. Ya, betul. Baik bertanya, baik baca di artikel, atau kita coba langsung gitu kan. Kalau di kita sendiri ya tetap fondasi utamanya pohon itu sehat dulu. Pohon bikin sehat, lalu kalau udah sehat berarti biasanya yang membuat pohon itu kurang bagus kan hama ya Kang. Nah hama bisa menyerang daun, bisa menyerang batang, bisa menyerang akar, juga ada yang menyerang buah gitu kan. Nah untuk penyerangan ke buah salah satunya kita semprot insektisida sama fungisida. Insektisida untuk ngatasin semacam burik, tungau ya, trips ya gitu. Bisa karena ngefek, apalagi kalau buah-buah masih kecil Kang. Masih pentil ya, itu bisa biarpun pas mekar mulus bisa jadi dia agak gede dikit kena burik, kena tungau itu ya, trips itu Kang. Selain daun ya. Tapi untuk agak gede dia untuk trip udah nggak mempan. Gini Kang. Kalau buah udah segede ini Kang. Udah segede gini nih teman-teman nih. Ini jarang kena gangguan burik ya. Dia udah kuat kulitnya. Jarang. Tapi rawan di apa? Di jamur. Kalau buah udah gede. Kalau jamur pentil kena serang bisa, gede pun bisa. Tapi kalau untuk trips, kalau udah buah segini jarang kena. Tapi kalau buah masih pentil atau bunga atau brokoli bisa. Kalau misalkan teman-teman ada waktu nih, habis kena hujan misalkan, tiba-tiba nih, kalau teman-teman ada waktu bisa semprot dengan air biasa. Untuk nurunin mungkin air hujan, apalagi baru hujan ya. Air hujan baru kan yang tadinya kemarau tuh kotor biasanya. Dari genteng, dari apa, ke bawah angin kan. Jadi ada kotoran, semprot lagi dengan air sumur gitu. Untuk nurunin sisa-sisa yang nempel. Dibilas lah gitu Om. Dibilas lah. Bisa membantu juga insya Allah. Gitu teman-teman. Nah lanjutnya Om. Ya. Jadi misalkan gini Kang. Nih kayak gini Kang. Contoh deh Kang. Ya. Nah. Nih itu masih ada teman-teman ya. Ini ada contoh langsung nih deket nih. Masih ada nih primer nih. Ini masih ada. Daun ada, tunas air masih ada. Nah ini udah belok ke para-para, cuma belum sempurna ya, belum sampai ke batas yang kita harapkan sekitar 2 meter. Nah kalau udah 2 meter udah kita potong, nah tersier yang di ujung udah mulai mungkin sejengkal 2 jengkal, boleh kita ini perlahan kita biasanya buang ini dulu teman-teman, tunas airnya dulu yang selama ini kita sisakan 1-2 daun ya, nih ini dulu, nanti dia makin memanjang lagi baru kita ini pretelin semua, gitu. Juga nggak sampai tunggu full 1 meter ya kanan kiri. Biasanya udah di tengah-tengah lah, mungkin 50 sentian, tersier, bisa lah ini nanti bertahap dibuang semua. Itu tadi kenapa kita nggak langsung buang sekarang dari awal, karena ini untuk membantu pembesaran batang sekitar sini juga. Gitu. Biar kalau batangnya gede, berarti kan dia punya aliran besar kan. Mudah-mudahan ngambil nutrisi juga lebih banyak buat ke atas. Coba kalau kita kecil batang, berarti kan alirannya nutrisinya sedikit. Hitungannya gitu kan. Gampangannya itu Kang.
Kalau satu pohon nih, kita pangkas, satu tersier. Ada buah bunga, ada enggak? Kita hitung dulu yang bunga itu buah berapa gitu. Banyak apa dikit. Kalau yang mungkin ada cuma 5 dompol, biasanya kita buang semua, Kang. Karena tanggung ya. Tanggung, benar. Kita bentuk ulang, cara satu bentuk ulang. Pangkas tersier itu habis lagi, sisakan 1-2 ruas bentuk tersier ulang lagi. Waktunya panjang lagi. Tapi kalau buahnya banyak, tapi ada juga yang nggak bawa bunga, yang nggak bawa bunga kita buang. Jadi mungkin gini, satu tersier pecah 3 bat, tapi nggak pada bawa bunga nih. Ambil satu yang paling bagus, tersier yang pecah itu, tunas baru itu, yang 2 buang. Tiap tersier ambil satu-satu yang bagusnya. Berarti kisaran udah mungkin 2 sejengkalnya, tunas baru itu. Nah, kita pelihara, panjangin, tuain, kita pembuahan mungkin butuh sekitar 2 bulan lagi, bisa pangkas lagi. Lebih cepat lah ketimbang kita babat semua ke bawah. Cuma mungkin efeknya kita punya tersier lebih tinggi, panjang-panjang gitu. Kalau saya perhatikan ada teman-teman juga mungkin yang setelah panen itu nggak dipangkas total lagi. Mungkin diistirahatkan 1 bulan, lalu masuk pupuk pembuahan 1 bulan ke depan, lalu pangkas. Tapi yang saya perhatikan itu biasanya pangkasnya itu di batang tersier tadi itu yang keluar buah bunga. Bukan di bawah pangkasan yang pertama. Biasanya di bawah pangkasan yang pertama itu batnya udah pada pecah. Waktu pangkas pertama itu ya, nah, biasanya udah habis lah istilahnya gitu. Tuh, biasanya ya itu di tunas yang baru keluar buah bunga. Nah nanti setelah bunga jadi buah panen, nah itu di batang itu yang udah mencoklat lalu dipupuk lagi, langsung dipangkas pembuahan lagi. Tapi kalau kita pribadi penanganannya selalu setelah panen, misalnya teman-teman ini panen nih besok. Nah lalu setelah panen kita istirahatkan paling cepat 1 minggu. Kita siram, kita kasih pupuk NPK, biasanya dosis rendah. Nah kita akan potong rata teman-teman sini. Ini ya. 1, 2, ya maksimal 3 lah. Kalau kita agak ragu, tinggiin dikit 3 lah maksimal. Tapi kalau teman berani ya 2 lah. Insya Allah nanti dia tunas lagi. Jadi tersier baru lagi. Hitung-hitung istirahat dari masa berbuah. Anggaplah kita relax dulu, suburin lagi, pembesaran batang lagi, baru kita pangkas lagi kurang lebih 3 bulan dari pangkasan total ini. Tuh, kita selalu di pangkas kalau sini ya. Jarang setelah buah kita isi pemupukan lagi lalu pangkas di sini lagi ini. Jarang kita lakukan itu. Karena kita ngelihat apalagi ini di pot, kesian. Udah baru selesai berbuah sebentar, berbuah lagi. Takut kedepannya malah efeknya kurang fit ya pohonnya. Tapi mungkin kalau teman-teman nanamnya di tanah langsung, mungkin itu beda cerita. Tuh, asal teman yakin untuk kondisinya sehat, kuat, akar insya Allah masih bisa. Kalau alam ya, yang dimaksud jamur itu saya juga belum paham yang kayak apa jamurnya ya. Gitu. Jamurnya perlu diteliti juga itu jamur positif apa negatif gitu kan. Gitu. Ya intinya kalau menurut saya pribadi, jamur itu bukan karena daunnya itu menurut saya. Yang penting daunnya itu ketika kita masukkan itu kondisi sehat. Apalagi kalau udah layu, kering, jamur pun biasanya ketika daun itu kering, panasan, kan jamur juga hilang gitu kan. Mungkin jamur itu efek dari medianya kali teman-teman. Lalu media itu ketutup daun, jadi di bawah daun keluar jamur-jamur gitu. Maksudnya jamur yang kayak jamur merang, yang kayak jamur jamur yang itu. Nah kalau jamur itu yang dimaksud, insya Allah nggak masalah, tinggal dicabutin. Gitu. Dan juga tambahkan kalau udah musim hujan ini, sering-sering tambahkan kapodolomit atau LSP. Itu untuk menekan itu ya, pH terlalu rendah biar dia naik lagi gitu. Itu sangat membantu juga. Nah kalau mau dari pot, teman-teman bisa ditutupin, kalau kebanyakan hujan nih bisa tutupin plastik. Potnya aja nah. Syukur-syukur teman-teman punya greenhouse ya gitu. Ya minimal gitu medianya ya, jangan terlalu misalkan mau kebanjiran kalau nggak ditutup bisa 2 liter air masuk sekali hujan. Kan kalau ditutup mungkin bisa cuma setengah liter kan, masuknya sedikit gitu kan. Itu juga membantu. Cuma kadang kita suka malas aja. Daun itu bisa jadi kena belalang, kena ulet, atau bisa juga kena jamur bisa. Jadi intinya saran sih gini teman-teman, kadang beda lokasi wilayah itu juga untuk penanganan obatnya bisa beda-beda. Cocok enggaknya gitu Kang ya. Betul. Gitu. Biarpun mungkin hamanya relatif sama, tapi kadang di daerah tertentu mungkin cocok produk ini, cocok produk ini gitu kan. Ya saran saya itu tadi, ya semprot teratur insektisida maupun pestisida. Coba kalau kira-kira itu kuat serangannya, coba pakai kurakron ya. Kurakron untuk inseknya gitu ya. Untuk antisipasi jamur itu bolong karena mungkin dia kuning dulu,
dulu kayak kering terus bolong itu dikasih jamur. Tapi kalau langsung bolong, hijau-hijau posisi bolong kan dimakan belalang atau ulet gitu kan. Nah untuk kalau belalang maksudnya insek coba pakai kurakron atau yang lainnya. Nah, kalau tadi untuk jamurnya coba antisipasi, saya saranin nordok ya. Salah satunya itu coba dia karena selain untuk fungisida juga bakterisida. Oh. Itu ya. Barangkali itu juga bakteri. Kita semprot coba nordok. Karena itu kalau nodok itu kita agak mahal ya menurut kita. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau obat ini nggak mempan baru kita pakai nodok itu. Stoknya ada untuk jalan terakhir gitu kan. Itu mudah-mudahan ampun tetap ya kalau udah beres jangan terus lengah, kita nggak semprot lagi nanti bisa datang lagi soal antisipasi untuk pencegahan ya biarpun nggak sering-sering kali-kali semprot. Perawatannya yang kita lakukan tentu. Masalah berhasilnya belum tentu ada jaminan juga. Cuma yang kalau kita menghadapi musim hujan biasanya kita ya tentu kita cek dulu media tanam kita udah poros atau belum. Kalau medianya masih becek, banyakkan tanah, berat biasanya dia akan mudah busuk akar. Apa semprot ini itu kita lupa itu tadi di media ternyata dia banyakkan tanah, akhirnya kalau musim hujan dia bantet becek, air lama turun jadi perakaran berat untuk berkembang. Akhirnya busuk akar, gitu. Jadi stuck pertumbuhan. Salah satu itu. Kedua ya kita tambahkan sering-sering kapur dolomit atau LSP, pupuk LSP teman-teman. Itu untuk pH-nya ya, gitu. Sama semprot kalsium. Tetap yang kita lakukan ada kalanya namanya jamur tetap datang, apalagi kalau di musim hujan ini ya. Ya tentu selain tadi itu insek, fungi kita semprot. Nah, karena kita nggak pakai atap, ya selebihnya kita pasrahkan sama yang kuasa aja teman-teman. Terus terang kita juga nggak nganggep enteng kalau udah musim hujan, berat juga kita alaminya. Cuma kan minimal kita mengurangi dampak kerusakan gitu Kang ya. Dan satu lagi, ketika musim hujan itu saran saya jangan mudah dipangkas-pangkas dulu teman-teman. Kalau lagi hujan banyak-banyaknya, saran saya antisipasi itu tadi gimana caranya mengurangi air masuk ke tanah. Selain itu mungkin supaya media poros ya, selain gembur juga poros. Kalau perlu lagi musim hujan tinggi-tingginya kita biarkan aja daun itu liar gitu. Karena kalaupun kita buahkan biasanya rawan gagal. Gitu. Kalau kita pangkas-pangkas rawan kehabisan daun, akhirnya air banyak masuk, matahari kurang, malah jadi nanti busuk akar. Gitu. Mendingan biarin aja daun. Ada hama pun biarin aja. Kalau emang udah berat nih teman-teman, udah berat, udah rusak semua daun, ya biarin aja. Daun jangan dipangkas-pangkas dulu lah. Biarin aja tumbuh gitu saran kita ya. Nanti setelah masa musim hujan lewat, nah kita pangkas foundation puring lah, pembentukan ulang. Gitu. Kita harus ada kalanya bersabar untuk tidak membuahkan lah. Kalau emang kita lihat mungkin perkiraan cuaca ini akan lama hujan banyak gitu. Percuma soalnya biasanya gitu. Tapi kalau teman-teman punya atap ya beda lagi bahasanya gitu. Karena kita juga kemarin kalau bilang gagal tahun kemarin teman-teman. Karena kita nggak ada atap, kita pasrah aja gitu. Makanya teman-teman bisa pakai Yupi, usahakan aja pakai Yupi. Insya Allah lebih enak lah. Cuma saran kita juga jangan ini, mungkin ya ini saran kita aja nih. Yupinya greenhouse-nya jangan ketutup full teman-teman ya. Atap aja gitu. Atap samping kalau mau tutup pakai jaring aja gitu. Kalau full nanti juga pengap, nggak bagus gitu ya. Udaranya kurang sirkulasi. Ya, lembab juga. Nah, makan juga malah rawan jamur juga. Betul. Ya pokoknya itu teman-teman ya yang saya jawab berdasar pengalaman saya aja ya. Bukan menggeneralisir ya, bukan menghakimi semuanya. Cuma itu pengalaman kita. Kita pun masih banyak kekurangan, masih banyak kegagalan. Tetap terus belajar, tetap memperbaiki lah supaya anggur di Indonesia makin maju, makin berkembang ya. Semuanya teman-teman juga itu. Oke, Om Rodi. Siap. Saksikan terus Hobi Papa Official, teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share semua ilmu yang disampaikan oleh Om Rodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.